Tamara adalah wanita muda kaya raya yang sombong dan semena-mena. Namun, hidup selalu berputar. Dalam sekejap, segalanya berubah drastis. Apa yang terjadi padanya? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir. Tamara adalah sosok wanita muda yang hidup dalam lautan kemewahan. Sejak kecil, dia terbiasa mendapatkan segala yang dia inginkan tanpa perlu berusaha. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara ibunya seorang sosialita terkenal. Dengan harta melimpah, Tamara tumbuh menjadi pribadi yang angkuh dan tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Baginya, uang adalah segalanya. Siapapun yang tidak berada di levelnya bukanlah orang yang layak diperlakukan dengan baik. Para pelayan di rumahnya sudah terbiasa menerima caci makinya hanya karena hal-hal sepele, seperti menyajikan teh yang terlalu panas atau melipat bajunya dengan cara yang tidak sesuai keinginannya. Suatu pagi, Tamara memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar tradisional. Bukan karena dia ingin berbelanja seperti orang biasa, melainkan karena dia ingin membeli beberapa barang unik yang sedang viral di kalangan sosialitanya. Dengan mengenakan gaun mahal dan kacamata hitam bermerek, dia melangkah dengan angkuh, membiarkan para pedagang dan pengunjung pasar menoleh ke arahnya. Beberapa orang menatapnya dengan kagum, tetapi sebagian besar hanya menggelengkan kepala, tahu betul bagaimana sombongnya wanita itu. Dia tidak pernah berurusan dengan orang kecil kecuali untuk menghina atau merendahkan mereka. Saat berjalan melewati kios-kios pasar, seorang pengemis tua dengan pakaian lusuh dan tubuh kurus mendekatinya. Dengan tangan gemetar, pengemis itu mengulurkan tangannya, berharap mendapatkan sedikit belas kasihan. "Nona, bisakah Anda memberikan saya sedikit uang untuk makan?" Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam, tetapi bagi Tamara, itu bukanlah hal yang patut dikasihani. Dia menatap pengemis itu dengan jijik, lalu menyeringai sinis. "Makan? Kenapa tidak kau cari kerja saja? Malas sekali hidup hanya meminta-minta seperti ini." Beberapa orang yang berada di sekitar mereka mulai memperhatikan interaksi tersebut. Seorang ibu yang sedang berbelanja bahkan menundukkan wajah, seolah tidak ingin terlibat dalam apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, pengemis tua itu tetap diam, tidak membalas kata-kata kasar Tamara. Dia hanya menatapnya dengan mata sendu. Melihat pengemis itu tetap berdiri di hadapannya, Tamara menjadi semakin kesal. "Pergi dari sini. Jangan mengotori jalananku dengan tampang menyedihkanmu itu," katanya dengan nada penuh penghinaan. Namun, pengemis itu tidak langsung pergi. Dia menghela napas panjang sebelum berkata pelan, "Hati-hati dengan kata-katamu, Nona. Dunia ini berputar, dan terkadang kita tidak tahu kapan kita akan berada di bawah." Ucapannya membuat beberapa orang yang mendengarnya terdiam, tetapi Tamara justru tertawa keras. Baginya, kata-kata itu tidak lebih dari omong kosong yang tidak akan pernah terjadi padanya. "Aku? Jatuh miskin? Jangan bercanda. Aku punya segalanya. Aku tidak akan pernah jadi sepertimu, pengemis kotor." Dengan penuh amarah, Tamara mendorong tubuh renta pengemis itu hingga terjatuh ke tanah. Tubuh tua itu menghantam jalan berbatu dengan keras, membuat beberapa orang yang menyaksikan terkejut. Beberapa pedagang tampak ingin membantu si pengemis, tetapi takut akan reaksi Tamara. Wanita sombong itu hanya mendengus, lalu melangkah pergi tanpa rasa bersalah. Di belakangnya, pengemis tua itu bangkit perlahan, menatap punggung Tamara yang semakin menjauh. Dengan suara pelan, dia berbisik, "Semoga suatu hari kau memahami bagaimana rasanya menjadi aku." Tanpa menyadari tatapan orang-orang di sekitarnya, Tamara melanjutkan harinya dengan perasaan puas. Dia tidak peduli dengan pengemis itu atau kata-kata yang diucapkannya. Baginya, hidup adalah tentang kekuasaan dan uang. Selama dia memiliki keduanya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Namun, Tamara tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah takdir kelam sedang menantinya di ujung jalan, dan tidak lama lagi, dia akan belajar bahwa tidak ada yang bisa menghindari karma. Tamara masih menjalani hidupnya dengan kesombongan yang sama.
Setelah insiden dengan pengemis di pasar, dia tidak sekalipun memikirkan kata-kata pria tua itu. Baginya, kehidupan yang ia jalani adalah sesuatu yang mutlak, tak tergoyahkan. Tamara percaya bahwa uang akan selalu mengalir ke kantongnya, rumah mewah akan selalu menjadi tempat tinggalnya, dan orang-orang akan selalu menunduk hormat kepadanya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan pesta, berbelanja barang-barang mahal, dan menikmati hidup tanpa sedikit pun memikirkan kesulitan orang lain. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak ia sadari. Perusahaan ayahnya berada di ambang kehancuran. Ayah Tamara, Pak Arya, selama ini menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan mereka. Bisnis properti yang dulunya berjaya mulai mengalami kemunduran. Proyek-proyek yang mereka bangun mangkrak karena kesalahan investasi, dan hutang menumpuk hingga miliaran rupiah. Ibunya, Bu Ratna, yang selama ini hanya fokus pada kehidupan sosialita, juga tidak menyadari keadaan sebenarnya. Namun, badai yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Suatu malam, Tamara menerima telepon dari rumah sakit. Suaranya masih terdengar malas saat mengangkatnya, mengira itu hanyalah panggilan biasa. Tetapi kalimat pertama yang ia dengar membuat tubuhnya seketika membeku. "Mohon maaf, Nona Tamara. Orang tua Anda mengalami kecelakaan mobil. Kami mohon Anda segera datang ke rumah sakit." Tamara terdiam. Matanya membelalak, dadanya terasa sesak seolah jantungnya berhenti berdetak. "Itu tidak mungkin," gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Dengan tangan gemetar, dia segera menuju rumah sakit. Setibanya di sana, dia berlari ke ruang gawat darurat. Namun, harapan bahwa kedua orang tuanya akan selamat pupus seketika saat dokter menyampaikan kabar pahit itu. Ayah dan ibunya meninggal di tempat akibat benturan keras. Dunia Tamara runtuh dalam sekejap. Dia berdiri terpaku di lorong rumah sakit, tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja menimpanya. Tangisnya pecah, tetapi bukan hanya karena kehilangan, melainkan juga karena ketakutan yang baru saja menyelimutinya. Tanpa orang tuanya, apa yang akan terjadi padanya? Siapa yang akan menjaganya? Namun, di saat kesedihannya masih menyelimuti, badai kedua menghantam lebih keras. Seminggu setelah pemakaman, seorang pengacara datang ke rumah Tamara dengan ekspresi serius. Dengan nada tegas, dia menjelaskan kondisi keuangan keluarga Tamara yang sebenarnya, hutang miliaran rupiah, bisnis yang hampir bangkrut, dan aset yang sebentar lagi akan disita oleh bank. "Tidak, pasti ada yang bisa kita lakukan," seru Tamara panik. Namun, pengacara itu hanya menggeleng. "Semua sudah terlambat, Nona. Semua aset keluarga Anda digunakan sebagai jaminan pinjaman. Dengan kepergian orang tua Anda, tidak ada lagi yang bisa menutup hutang-hutang ini." Tamara tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana bisa hidupnya berubah secepat ini? Kemarin dia masih berada di puncak dunia, tetapi kini dia berdiri di tepi jurang kehancuran. Hari demi hari berlalu, dan kenyataan semakin menyakitkan. Rumahnya yang selama ini menjadi istananya disita. Barang-barang mewah yang ia banggakan satu persatu diambil oleh petugas bank. Mobil-mobil mewah yang biasa ia gunakan untuk pamer kini sudah tidak ada lagi. Bahkan, perhiasan dan pakaiannya pun harus dijual untuk melunasi sebagian hutang. Saat ini, satu-satunya tempat yang tersisa baginya hanyalah sebuah apartemen kecil yang diberikan sementara oleh seorang kenalan ayahnya. Namun, itu pun tidak bertahan lama. Karena Tamara tidak memiliki sumber penghasilan, apartemen itu akhirnya harus ia tinggalkan. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya di pesta-pesta kini menghilang. Tidak ada satupun yang mau membantunya. Saat dia mencoba menghubungi mereka, tidak ada yang menjawab. Mereka yang dulu memujanya kini bersikap seolah tidak mengenalnya. "Maaf, Tamara. Aku sedang sibuk," kata salah satu temannya saat dia mencoba meminta pertolongan. Tamara sadar, mereka tidak pernah benar-benar menjadi temannya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dengan berat hati, dia mulai mencari pekerjaan. Namun, tanpa keterampilan dan pengalaman kerja,
tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Dia terbiasa menjadi tuan, bukan pekerja. Saat dia mencoba bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran, sikap sombongnya justru membuatnya dipecat dalam sehari. Kau tidak bisa memperlakukan pelanggan seperti ini, Tamara. Kami tidak membutuhkan seseorang yang kasar, bentak manajer restoran sebelum mengusirnya keluar. Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan. Tamara yang dulu bisa mendapatkan apa saja dengan mudah kini harus berjuang untuk sekadar makan. Dia mulai menjual barang-barang terakhir yang dimilikinya, tetapi itu pun tidak cukup. Hingga akhirnya, dia mencapai titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal, dan tidak ada yang peduli padanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tamara harus merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Dan pada suatu malam yang dingin, dengan tubuh kotor dan pakaian lusuh, Tamara duduk di trotoar jalanan. Matanya kosong, menatap ke arah lampu-lampu kota yang berkilauan, simbol kehidupan yang dulu pernah ia miliki. Kini, dia tidak berbeda dengan pengemis yang dulu pernah ia hina. Dunia telah berputar, dan karma akhirnya menemuinya. Tamara masih belum bisa menerima kenyataan. Hidupnya yang dulu bergelimang kemewahan kini berubah menjadi mimpi buruk. Dia berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalanan kota, berusaha mencari tempat berteduh. Malam itu angin bertiup kencang, menusuk hingga ke tulang. Dengan pakaian lusuh yang sudah berhari-hari tidak diganti, dia menggigil kedinginan. Perutnya kosong, dan rasa lapar yang menyiksanya membuat tubuhnya semakin lemah. Dulu, dia bisa dengan mudah memesan makanan mahal di restoran terbaik kapanpun dia mau. Tetapi kini, sekadar sesuap nasi pun sulit didapatkan. Dia mencoba meminta bantuan kepada orang-orang yang lewat, tetapi tidak ada yang peduli. Tamara yang dulu dihormati dan disanjung, kini dianggap tak lebih dari sampah masyarakat. Dalam keputusasaan, Tamara akhirnya menemukan sebuah gang sempit yang sedikit lebih hangat dibandingkan jalan utama. Dia duduk di sudut gang, memeluk tubuhnya sendiri untuk menahan dingin. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dia ingat bagaimana dulu dia selalu menertawakan orang miskin, menghina mereka yang tidak bisa membeli barang-barang mewah seperti dirinya. Sekarang, dia menyadari betapa kejamnya dunia, atau mungkin, betapa kejamnya dia sendiri dulu. Ironisnya, tidak ada yang datang untuk membantunya. Seperti dulu dia tidak pernah membantu siapapun. Tamara menundukkan kepala, air matanya menetes di atas tanah yang dingin dan kotor. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar sendirian. Hari demi hari berlalu, dan keadaan Tamara semakin buruk. Dia mulai mengemis di pinggir jalan, berharap ada orang baik hati yang memberinya sedikit uang atau makanan. Awalnya, harga dirinya masih tinggi. Dia merasa hina meminta belas kasihan. Tetapi setelah berhari-hari tidak makan, dia akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, dia mengulurkan tangannya kepada pejalan kaki. "Tolong, aku lapar," katanya dengan suara pelan. Namun, orang-orang hanya melewatinya begitu saja. Beberapa bahkan menatapnya dengan jijik, seperti yang dulu pernah dia lakukan kepada para pengemis. Tamara merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Dulu, dia tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya di posisi ini. Sekarang, dia mengalaminya sendiri. Di suatu pagi yang dingin, Tamara melihat seorang wanita muda kaya turun dari mobil mewahnya. Wanita itu memakai pakaian mahal, lengkap dengan tas bermerek yang mengkilap di bawah sinar matahari. Tamara mengenali ekspresi di wajah wanita itu, angkuh, sombong, dan penuh penghinaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Wanita itu berjalan melewatinya tanpa sedikit pun menoleh, seolah Tamara tidak lebih dari debu di jalanan. Tamara tersenyum pahit. Dulu, dia adalah wanita seperti itu. Dia ingat bagaimana dia biasa berjalan melewati orang miskin tanpa sedikit pun peduli. Sekarang, dia merasakan sendiri bagaimana sakitnya diabaikan. Setiap hari Tamara harus berjuang untuk bertahan hidup. Kadang-kadang dia menemukan sisa makanan di tempat sampah, dan tanpa berpikir panjang, dia memakannya. Rasa jijik dan malu sudah tidak ada lagi dalam kamus hidupnya, yang ada hanyalah keinginan untuk bertahan.
Pada malam-malam tertentu, dia harus tidur di bawah jembatan bersama para tunawisma lainnya. Mereka berbagi kisah hidup, dan dari mereka, Tamara belajar bahwa banyak dari mereka dulunya juga pernah memiliki kehidupan yang lebih baik sebelum akhirnya jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Tamara mendengarkan kisah-kisah itu dengan hati yang perih, menyadari bahwa dirinya sekarang adalah bagian dari mereka. Suatu hari, saat Tamara sedang duduk di trotoar dengan harapan mendapatkan sedikit uang dari para pejalan kaki, seorang pria lewat dan melemparkan uang receh ke tanah di depannya. Seharusnya dia merasa bersyukur, tetapi sesuatu dalam dirinya membuatnya ingin menangis. Dulu, dia tidak pernah menyangka akan berada di posisi seperti ini, duduk di tanah kotor, menunggu belas kasihan orang lain. Ketika dia mencoba mengambil uang itu, tiba-tiba seorang anak kecil berlari dan merebutnya lebih dulu. "Hei, itu punyaku," seru Tamara marah. Namun, anak itu hanya menatapnya dengan mata penuh ketakutan sebelum berlari pergi. Tamara terdiam, menyadari betapa menyedihkannya dirinya sekarang. Bahkan seorang anak kecil pun harus bersaing dengannya untuk mendapatkan recehan. Beberapa orang mulai mengenalinya. Dulu, Tamara adalah sosialita yang sering muncul di majalah dan berita, tetapi sekarang dia hanya seorang pengemis lusuh di jalanan. Suatu sore, seorang wanita yang dulu pernah menjadi bawahannya di rumah mewahnya lewat dan mengenalinya. "Tamara, itu benar-benar kamu?" tanya wanita itu dengan ekspresi terkejut. Tamara hanya menundukkan kepala, tidak sanggup menatap mata orang itu. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya pergi begitu saja, meninggalkan Tamara dengan rasa malu yang semakin menyesakkan dadanya. Dia yang dulu selalu dipuja, kini menjadi seseorang yang bahkan tidak layak dikasihani. Saat Tamara duduk termenung di bawah jembatan, dia melihat seorang pria tua dengan pakaian lusuh sedang berbagi roti dengan seorang anak kecil. Pria itu tampak bahagia meskipun hidup dalam kemiskinan. Tamara merasa aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup dalam keterbatasan masih bisa tersenyum? Dia mengingat masa lalunya, ketika dia memiliki segalanya tetapi tidak pernah benar-benar merasa bahagia. Kini, dia tidak punya apa-apa, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Malam itu, Tamara tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan semua kesalahannya di masa lalu. Bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia tidak pernah menghargai apa yang dimilikinya, dan bagaimana dia membiarkan kesombongan menguasai hidupnya. Dia mengingat kembali kata-kata pengemis tua yang pernah dia hina di pasar. "Hati-hati dengan kata-katamu, Nona. Dunia ini berputar." Dan sekarang, dunia benar-benar telah berputar, menjatuhkannya dari puncak ke dasar yang paling hina. Tamara akhirnya menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang uang dan kekuasaan. Semua yang dia miliki dulu hanyalah sementara, dan kini, dia tidak lebih dari seseorang yang sedang menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah masih ada kesempatan baginya untuk berubah? Atau apakah ini adalah hukuman yang harus dia terima seumur hidupnya? Dengan pikiran yang kacau dan hati yang penuh penyesalan, Tamara menatap langit malam yang kelam. Hanya satu hal yang dia tahu pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam semakin larut. Tamara duduk termenung di bawah jembatan dengan kaki terlipat dan tubuh menggigil. Angin dingin menyusup ke balik pakaian lusuhnya yang sudah kotor dan berbau. Tubuhnya lemah, wajahnya kusam, dan rambut panjangnya yang dulu selalu tertata rapi kini acak-acakan seperti tidak pernah tersentuh sisir. Perutnya kembali berbunyi, tetapi dia sudah terlalu lelah untuk merasa lapar. Beberapa hari terakhir, dia hanya makan sisa makanan dari tong sampah atau recehan hasil mengemis yang cukup untuk membeli sepotong roti basi. Ini bukan kehidupan yang pernah ia bayangkan, bahkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Tamara teringat rumahnya yang dulu megah, ranjang empuk dengan spray sutra, makanan lezat yang dihidangkan di meja makan, serta pakaian mahal yang membalut tubuhnya. Kini, semua itu hanyalah kenangan yang terasa seperti kehidupan orang lain. Tamara perlahan mulai menyadari bahwa hidup tidak lagi memberinya pilihan. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi orang-orang yang menjilat dan menyanjungnya.
Teman-teman yang dulu selalu ada di sekitarnya kini bahkan tidak mengangkat teleponnya. Mereka hanya ada saat dia kaya, tetapi ketika dia jatuh, mereka menghilang seolah tidak pernah mengenalnya. Kini dia sadar, dunia yang selama ini ia anggap indah hanyalah ilusi yang dipenuhi kepalsuan. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, dan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Suatu siang, Tamara mencoba mencari pekerjaan lagi. Dia masih memiliki sedikit harapan bahwa ada seseorang yang mau memberinya kesempatan. Namun, dengan penampilannya yang kotor dan tubuh yang lemah, siapa yang akan menerimanya? Dia mendatangi sebuah restoran kecil, berharap bisa bekerja sebagai pelayan. Namun, begitu pemilik restoran melihatnya, pria itu langsung menggeleng. "Maaf, kami tidak bisa menerima orang sepertimu. Kamu bahkan tidak terlihat cukup bersih untuk bekerja di dapur." Tamara terdiam, hatinya terasa semakin hancur. Dulu, dia sering menghina orang-orang miskin yang datang melamar pekerjaan di perusahaannya. Kini dia sendiri merasakan bagaimana sakitnya ditolak hanya karena penampilannya. Setelah berjalan berjam-jam mencari pekerjaan tanpa hasil, Tamara merasa lelah dan duduk di pinggir jalan. Kakinya nyaris mati rasa, dan perutnya kembali melilit. Dia menatap langit dengan mata kosong, bertanya dalam hati apakah ini semua memang karma yang harus ia terima. Saat dia hampir menyerah, seorang wanita tua yang menjual gorengan di pinggir jalan menghampirinya. "Nak, kau lapar?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Tamara menatapnya ragu, tetapi akhirnya mengangguk pelan. Wanita itu tersenyum dan menyerahkan sepotong gorengan. "Ambillah, ini tidak seberapa, tapi bisa mengganjal perutmu." Tamara menerima gorengan itu dengan tangan gemetar. Air matanya tiba-tiba menetes tanpa ia sadari. Betapa ironisnya, dulu dia memiliki segalanya tetapi tidak pernah mau berbagi. Sementara kini, seorang wanita tua sederhana yang mungkin juga hidup dalam keterbatasan justru memberinya makanan tanpa meminta imbalan. Dia menggigit gorengan itu perlahan, merasakan rasa hangat yang mengalir hingga ke hatinya. "Terima kasih," bisiknya, sesuatu yang jarang sekali keluar dari mulutnya selama ini. Wanita tua itu hanya tersenyum sebelum kembali ke lapaknya. Setelah kejadian itu, Tamara mulai merenungkan hidupnya dengan lebih dalam. Dia sadar bahwa selama ini dia hidup dengan cara yang salah. Kesombongannya telah membuatnya buta terhadap penderitaan orang lain, dan kini, dia sendiri yang merasakan penderitaan itu. Dia mulai menyadari bahwa dunia tidak selamanya berada di pihaknya. Seberapapun kayanya seseorang, seberapapun kuatnya mereka, roda kehidupan akan selalu berputar. Jika dulu dia berada di atas, kini dia berada di bawah, dan tidak ada yang bisa membantunya kecuali dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Tamara mulai belajar untuk bertahan dengan cara yang lebih baik. Dia tidak lagi mengemis dengan sikap putus asa, tetapi mulai mencari pekerjaan sekecil apapun. Dia membantu membersihkan meja di warung makan dengan harapan mendapatkan sisa makanan. Dia juga mencoba membantu pedagang kaki lima mengangkat barang dagangan mereka. Meskipun upahnya kecil, setidaknya itu lebih baik daripada hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Namun, dalam setiap usahanya, dia tetap dihadapkan pada kenyataan pahit. Tidak ada yang mudah di dunia ini, terutama bagi seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Suatu hari, saat Tamara sedang berjalan di pasar, dia melihat seorang pria tua duduk di pinggir jalan dengan tangan menengadah. Hatinya tiba-tiba bergetar. Dia mengenali pria itu, pengemis yang pernah ia hina dan dorong hingga jatuh. Wajah pria itu masih sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tamara tidak lagi melihatnya sebagai seseorang yang hina, melainkan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan seperti dirinya. Tamara merasa malu. Dia mendekati pria itu perlahan, lututnya bergetar karena rasa bersalah yang tiba-tiba menyerangnya. "Pak, maafkan saya," katanya dengan suara pelan. Pria tua itu menoleh, matanya yang keriput menatap Tamara dengan penuh ketenangan. "Aku sudah lama memaafkanmu, Nak," katanya dengan suara lemah tetapi penuh kebijaksanaan. Tamara terisak, tidak bisa menahan rasa bersalah yang menyesakkan dadanya. Setelah pertemuan itu,
Tamara mulai berubah. Dia tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi membenci dunia. Sebaliknya, dia mulai belajar untuk menjalani hidup dengan lebih ikhlas. Dia mulai menyadari bahwa uang dan status bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Dia dulu memiliki segalanya tetapi kehilangan semuanya karena kesombongannya. Sekarang, meskipun dia tidak memiliki apa-apa, dia memiliki satu hal yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, kesadaran akan arti hidup yang sebenarnya. Meskipun hidupnya masih sulit, Tamara tidak lagi mengeluh. Dia menerima setiap kesulitan sebagai bagian dari proses untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Dia terus berjuang, bukan untuk kembali menjadi kaya, tetapi untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Dan dalam perjalanan itu, dia mulai memahami bahwa mungkin ini adalah cara semesta mengajarinya sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi bagaimana cara kita menghargai dan memperlakukan orang lain. Hari-hari Tamara di jalanan terus berlanjut, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Jika sebelumnya ia tenggelam dalam kesedihan dan putus asa, kini ada tekad baru yang tumbuh di hatinya. Dia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah dan tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu. Namun, bukan berarti dia harus menyerah. Setiap hari, dia berusaha lebih keras untuk bertahan, bukan hanya dengan mengemis, tetapi dengan mencari cara agar dia bisa bekerja, sekecil apapun. Dia belajar dari para pedagang kaki lima bagaimana bertahan dengan sedikit uang. Dia juga mulai membantu para penjual di pasar, entah itu mengangkat barang atau membersihkan lapak, demi mendapatkan sedikit upah. Suatu hari, seorang wanita tua pemilik warung makan yang pernah memberinya gorengan melihat usahanya. Wanita itu telah memperhatikan Tamara selama beberapa waktu dan melihat perubahan dalam sikapnya. "Kau sungguh ingin bekerja?" tanya wanita itu suatu pagi ketika Tamara sedang membersihkan meja di dekat warungnya. Tamara mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Baiklah, kalau begitu, kau bisa membantuku di sini. Aku tidak bisa membayar banyak, tapi setidaknya kau tidak akan kelaparan," kata wanita itu dengan senyum lembut. Tamara hampir menangis mendengar tawaran itu. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Dengan suara bergetar karena haru, dia mengucapkan terima kasih dan bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Hari-hari Tamara di warung makan itu dimulai. Awalnya, dia hanya bertugas membersihkan meja dan mencuci piring. Tetapi lama-kelamaan, wanita tua itu mulai mengajarinya cara memasak makanan sederhana. Tamara yang dulu tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah kini harus belajar dari nol. Dia sering melakukan kesalahan, tetapi dia tidak menyerah. Setiap hari, dia berusaha lebih keras, dan perlahan, dia mulai menikmati pekerjaannya. Dia mulai menyadari bahwa bekerja dengan tangannya sendiri memberikan kepuasan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya menikmati kekayaan tanpa usaha. Meskipun kehidupannya mulai membaik, Tamara tidak bisa melupakan masa lalunya begitu saja. Rasa bersalah masih menghantui pikirannya. Dia mengingat semua orang yang pernah dia hina dan sakiti, terutama pengemis tua yang dulu dia dorong di pasar. Dia merasa bahwa bekerja dan bertahan hidup saja tidak cukup. Dia harus menebus kesalahannya. Maka, suatu hari, setelah mendapatkan upah pertamanya, dia membeli sebungkus makanan dan kembali ke tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan pengemis tua itu. Saat melihat pria itu duduk di sudut jalan, hatinya terasa berat. Dengan ragu-ragu, dia mendekati pria itu dan menyodorkan makanan yang ia bawa. Pria tua itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Kau telah belajar banyak, nak," katanya dengan suara lembut. Tamara terisak. "Aku sangat menyesal. Aku telah menjadi orang yang kejam di masa lalu," katanya dengan suara bergetar. Pria tua itu menggeleng pelan. "Yang terpenting bukanlah kesalahanmu di masa lalu, tetapi bagaimana kau memperbaiki dirimu di masa sekarang." Kata-kata itu menyentuh hati Tamara. Untuk pertama kalinya, dia merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai berkurang. Seiring berjalannya waktu, Tamara mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru.
Dia tidak lagi merasa malu karena bekerja di warung kecil atau tinggal di tempat sederhana. Dia telah belajar bahwa kebahagiaan bukan berasal dari kekayaan, tetapi dari bagaimana seseorang menghargai hidupnya. Wanita tua pemilik warung itu semakin mempercayainya, bahkan memberinya tempat tinggal kecil di belakang warung agar dia tidak perlu tidur di jalanan lagi. Meskipun sederhana, bagi Tamara, itu lebih dari cukup. Dia tidak lagi menginginkan kemewahan seperti dulu. Dia hanya ingin menjalani hidup dengan baik dan menjadi orang yang lebih baik. Namun, takdir memiliki kejutan lain untuknya. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke warung dan mengenalinya. "Tamara, apa benar ini kau?" tanya pria itu dengan heran. Tamara menoleh dan terkejut melihat bahwa pria itu adalah salah satu rekan bisnis ayahnya dulu. Wajahnya memerah karena malu, tetapi dia tidak lari. Dia mengangguk pelan. "Ya, ini aku," jawabnya dengan suara tenang. Pria itu terdiam, lalu tersenyum kecil. "Kau benar-benar berubah," katanya. Dia kemudian mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Tamara. "Jika kau ingin memulai kembali, datanglah ke kantorku. Aku bisa membantumu." Tamara memandangi kartu nama itu dengan perasaan campur aduk. Tawaran itu menggiurkan, tetapi dia sadar bahwa dia tidak ingin kembali ke dunia yang dulu. Dia tidak ingin hidup dengan kesombongan lagi. Maka, dengan senyum lembut, dia mengembalikan kartu nama itu. "Terima kasih, tetapi aku sudah menemukan jalanku sendiri," katanya. Pria itu terkejut, tetapi akhirnya tersenyum dan mengangguk mengerti. Di akhir hari, saat matahari mulai terbenam, Tamara duduk di depan warung, menikmati angin sore. Dia menatap langit yang berwarna jingga keemasan dan tersenyum. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa damai. Dia telah kehilangan segalanya, tetapi dalam kehilangan itu, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tamara menutup matanya sejenak, menikmati momen tersebut. Hidup telah mengajarinya banyak hal, dan meskipun perjalanan ini penuh dengan penderitaan, dia bersyukur. Karena tanpa kejatuhan itu, dia tidak akan pernah menemukan cahaya yang sebenarnya.